Salam berjumpa kembali teman-teman sekalian, sahabat-sahabatku, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita kembali lagi pada kesempatan ini diajak untuk menyiapkan waktu sejenak mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Sabda Tuhan yang kita ambil pada kesempatan ini kita ambil dari Penginjil Markus bab 4 ayat 35 sampai 41. Angin ribut diredahkan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tertidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Teman-teman, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Penginjil Markus hari ini mengisahkan kepada kita tentang para murid yang sedang berada di dalam sebuah situasi yang sangat mencekam atau situasi yang membuat mereka ketakutan. Dikatakan di dalam Injil tadi bahwa adapun faktor eksternal atau hal yang membuat mereka mengalami ketakutan yang besar adalah angin ribut, ya, angin ribut maupun angin yang kencang yang kemudian membuat perahu mereka berada dalam situasi atau berada dalam posisi terancam tenggelam. Konteks di mana Markus melukiskan bacaan hari ini adalah di tengah danau. Danau bagi kita pahami sebagai tempat ya kita berlayar dengan perahu. Dan para murid pun pada saat itu setelah menyelesaikan misi mereka di suatu tempat, mereka diajak oleh Yesus untuk bertolak ke seberang. Jadi tentunya mereka melewati danau dan transportasi yang mereka gunakan adalah perahu. Di tengah perjalanan tentu datanglah angin ribut, ya, angin yang membuat perahu mereka berada di dalam situasi kegoncangan yang memungkinkan mereka bisa tenggelam. Teman-teman yang terkasih, dalam situasi seperti itu, seperti yang kita katakan sebelumnya, bahwa para murid itu berada dalam posisi ketakutan, ya, berada dalam posisi kehilangan harapan. Sehingga mereka berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan perahu mereka, ya. Entah mereka membuang air yang masuk ke dalam perahu atau membentangkan layar yang mungkin hampir loyo, atau mungkin kita katakan layarnya itu bisa atau sedang berada dalam posisi yang tidak memungkinkan untuk mempertahankan perahu itu bisa berlayar dengan baik. Yang menarik teman-teman yang terkasih, para murid itu lupa bahwa Tuhan itu ada di antara mereka, atau Mesias itu sedang berada di antara mereka. Para murid kurang menyadari bahwa Yesus itu adalah Tuhan atau anak Allah yang datang menyelamatkan manusia, menyelamatkan mereka. Dan yang paling penting adalah Tuhan yang menyertai manusia
menyertai para murid pada waktu itu. Mereka tidak melihat atau tidak sampai pada refleksi seperti itu. Kita bisa pahami hal itu karena memang para murid itu sedang dihantui oleh ketakutan yang mendalam. Dan tentunya ini adalah fenomena yang dialami oleh para murid itu adalah gambaran diri manusia yang tidak bisa melihat ke dalam dirinya ketika dia berhadapan dengan pengalaman kesulitan di dalam kehidupannya. Menemukan Tuhan atau menemukan pesan dari Tuhan atas pengalaman yang dia miliki atau yang dia alami. Dikatakan tadi di dalam Injil bahwa Tuhan Yesus atau Yesus itu sedang tertidur di buritan. Nah, dalam hal itulah para murid kemudian bukan meminta tolong kepada Yesus, tetapi malah meneriaki Yesus. Jadi dikatakan di dalam Injil tadi bahwa para murid berteriak, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Arti ini mungkin teriakan manusia ya kepada Yesus sebagai manusia, bisa jadi ya seperti itu. Jadi, "Guru, tidakkah engkau peduli kalau kita binasa ya?" Jadi pernyataan para murid itu kemudian memang membangunkan Yesus ya. Sebenarnya Yesus itu bukan tidur ya. Yesus itu bukan tidur di buritan. Yesus itu sedang memandang mereka ya, atau sedang bersemayam ya. Bersemayam di tengah pengalaman atau di tengah kekacauan yang dialami oleh para murid. Yesus hanya menunggu kapan para murid itu datang kepadanya untuk meminta pertolongannya, gitu ya. Dan memang pada waktu itu ya para murid pun berteriak ya, meskipun nadanya bukan nada untuk meminta pertolongan, tetapi memang Tuhan pada waktu itu bangun setelah mendengar seruan atau suara dari para muridnya. Jadi intinya bahwa Tuhan itu tidak tidur ya, tapi Tuhan itu sedang menunggu manusia untuk datang kepadanya, atau menunggu para muridnya untuk datang kepadanya, membangunkan dia, menyelamatkan mereka dari situasi seperti itu. Dan memang teman-teman yang terkasih, Bapak Ibu, Tuhan bangun lalu kemudian menenangkan angin itu, menenangkan danau itu sehingga normal kembali. Ya, dengan perintah, tenanglah, diamlah. Dengan sabda Allah yang keluar dari mulut Yesus itu, atau Yesus yang bersabda itu, mempunyai kekuatan untuk memerintah alam yang saat itu sedang mengamuk, untuk tenang, untuk diam, kembali kepada situasi normalnya. Itu merupakan suatu pengalaman yang luar biasa yang dialami oleh para murid bersama Yesus. Sehingga pada akhirnya para murid pun mengatakan bahwa, mengapa? Mereka mengatakan begini, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Artinya suatu pengalaman yang sangat luar biasa bagi para murid ya. Pengalaman yang tidak pernah mereka lihat sebelumnya. Dan saat ini mereka saksikan sendiri ya. Tentu di sini pun menjadi refleksi bagi para murid ya, bahwa pelan-pelan mereka masuk ke dalam situasi, atau pelan-pelan mereka masuk ke dalam diri mereka untuk membuka pintu hati mereka, memandang Yesus itu sebagai Tuhan atau Allah atas alam semesta ini. Tuhan yang berkuasa atas alam semesta ini. Teman-teman yang terkasih, menarik ya pesan dari penginjil Markus ini untuk kita. Mungkin kalau kita merefleksikannya begini, angin ribut itu mungkin menggambarkan situasi kehidupan kita yang berada dalam pengalaman kehidupan di mana kita diterpah oleh suatu persoalan yang memungkinkan kita merasa ketakutan, yang memungkinkan kita kehilangan kekuatan, yang memungkinkan kita kehilangan harapan. Markus mengajak kita untuk tidak tenggelam di dalam situasi itu. Tuhan masih memandang kita, masih menunggu kita untuk meminta pertolongannya. Tuhan tak pernah tidur untuk kita, tetapi Tuhan tetap setiap saat menyertai kita. Hanya saja kita, maukah kita datang kepadanya untuk meminta pertolongan dan bantuannya di tengah pengalaman, persoalan kehidupan kita yang tidak memungkinkan kita untuk menyelesaikannya, atau yang membuat kita takut. Tuhan akan datang kalau kita berseru kepadanya, "Tenanglah, diamlah, aku menyertai kalian."
Teman-teman yang terkasih, semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan iman kita untuk datang kepada Tuhan, untuk melihat Tuhan di tengah setiap persoalan pengalaman kehidupan kita. Semoga